Assalamualaikum Bray, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang ada sesuatu yang spesial. Tidak menarik untuk semua orang, tetapi ini sangat bermakna dan sangat penting untuk orang yang pernah hidup di era tahun 1970-80-an sama seperti saya. Jadi pada waktu itu ada seorang artis yang meninggal di puncak kejayaannya, yaitu Technike Ardila. Dan sejak saat itu sampai sekarang makamnya masih sering dikunjungi, banyak orang yang masih membicarakannya. Dan sekarang saya ada bersama kakak kandungnya. Iya. Bener kakak kandungnya? Betul, ya? Alhamdulillah. Kok tidak mirip, Pak? Memang jauh, dia kan perempuan, saya laki-laki. Dan sekarang saya memang ada di Museum Technike Ardila di Bandung ya. Nanti daerah lebih lengkapnya mungkin ada di deskripsi. Kita ngobrol-ngobrol sederhana. Siap. Sama Bapak Punten, Pak. Alan Yudi. Oh, Pak Alan. Iya, Alan Yudi. Pak Alan. Dari tadi kita belum kenalan ternyata. Iya, Ya. biasa kan karena sudah chemistry jadi lupa untuk lebih intensnya lebih. ada satu poin, sebenarnya tentu saja setiap manusia punya banyak dimensi yang layak untuk dibicarakan. Tapi tadi saya ngobrol-ngobrol ternyata ada satu dimensi di mana Technike Ardila itu bukan hanya sekedar artis yang menelurkan banyak lagu-lagu yang fenomenal dan sampai sekarang masih didengar, tetapi bahkan ada beberapa perkumpulan ulama yang menyebut beliau itu wali ya. Waliullah. Waliullah. Jadi masuk jajaran manusia pilihan. Gimana ceritanya ada artis dinobatkan sebagai waliullah itu gimana, Pak? Ya, diruntut kita dipersingkat aja ya ceritanya. Jadi waktu kami lahir, ya papi menginginkan, karena papi waktu pada saat itu punya putra 2. Papi menginginkan dan papi dan mami menginginkan seorang putri. Pada saat itu kebetulan papi di daerah Kebon Sirih di Bandung, di daerah gubernuran sana, itu kebetulan papi menjabat sebagai ketua RW, dan di lingkungan RW itu ada beberapa tempat ibadah. Yang jelas masjid, gereja, sama vihara. Kelenteng. Di daerah situ? Ya, Kebon Sirih situ. Nah, pada itu papi mami memohon doa untuk dikabulkan mempunyai putri, seorang putri gitu. Minta doa ke tokoh-tokoh agama yang berbeda-beda itu. Berbeda-beda. Nggak takut salah server itu. Ya. Ya, tapi kalau dulu memang. Ya, ya intinya ke ulama sudah, ya ke masjid sudah, ya apa salahnya memohon doa kan ke siapapun boleh gitu ya. Dan akhirnya lahirlah Nike di tanggal 27 Desember tahun 75 gitu. Nama lahirnya Nike Ratnadila. Nama lahirnya. Jadi jangan salah juga pada saat nanti teman-teman atau penonton sekalian yang mengirim doa untuk sosok almarhumah Nike. Jadi nama aslinya itu Nike Ratnadila binti Raden Edi Kusnadi. Gitu. Jadi kemarin banyak orang yang masih memakai Raden Rara Nike Ardila. Oh, ada yang nyebut Raden? Ya. Jadi ya memang kita ini masih ada terah dari, ya maaf kalau sombong sedikit, kita ada darah Ningrat gitu. Nggak sombong, Pak, nyebut aja darah Ningrat memang Raden gitu. Kalau saya nggak mau, karena berat. Kalau bagi saya berat. Kalau udah pakai titel Raden itu saya berat gitu. Itu kalau ada Raden, lihat Bapak juga jadi hariwang, Pak. Ya itulah berjalannya pertumbuhannya Nike. Basically Nike di seninya terlihat di usia 5 tahun. Kebetulan papi di sana itu ada bikin kos-kosan. Nah, dari kos-kosan itu ya setiap sebulan sekali itu pasti ada pertemuan, dan di situ Nike suka tampil. Gitu awalnya seperti kayak Pragawati gitu, jalan-jalan gitu di tengah, jadi catwalk lah gitu.
Nah, Jadi sampai kepercayaan dirinya ketika tampil di depan orang kan nggak takut, nggak nervous, nggak di betul, panggung gitu. ya, Ketahuannya dari situ. betul. Tapi memang itu lumrah lah, manusiawi lah ya. Ada kadang-kadang anak-anak ya, anak kecil itu ada yang berani, ada yang enggak gitu kan. Tapi kebetulan Nike pada saat itu dia berani gitu. Dan sekali waktu dites tuh sama penghuni di sana. Ayo Neng, nyanyiin bintang kecil katanya gitu. Dengan terpatah-patah, tapi dia hafal nyanyi gitu. Di usia 5 tahun. Ya 5 tahun 6 tahun lah kurang lebih segitu. Dan seperti yang terpapang di foto itu, Nike pada saat itu di TK itu Nike sudah berani tampil di acara satu acara di TK itu. Di TK-nya itu di Taman Lalu Lintas ada Irma Nasution. Nike berani tampil sendiri tarik kupu-kupu. Jadi dia basic untuk self confidence-nya, kepercayaan dirinya dia udah keluar. Nah, lepas dari sana akhirnya Papi ngelihat potensi Nike kayaknya mending di musik nih, di nyanyi gitu. Akhirnya begitu kita pindah ke Mukalmi, daerah Jenderal Sudirman, masuklah ke HAPMI, ke satu kelompok, satu perhimpunan, yaitu HAPMI itu singkatan dari Himpunan Artis Musisi Penyanyi Indonesia, itu HAPMI. Nah pada itu sekarang masih ada ya? Kemarin saya kebetulan diundang, saya hadir, tapi tidak sebesar dulu. Jadi sekarang ada beberapa kelompok-kelompok gitu ya, musisi-musisi. Nah, ya intinya HP-nya masih ada, tapi entah sekretariatnya di mana gitu. Saya juga tidak terlalu menjauh untuk mengetahuinya. Nah, berangkat dari situ, akhirnya ambillah privat. Dari privat itu dan ada fotonya juga. Hasil dari privat itu Nike masuk ke dunia festival. Festival. Ya fluktuasi lah ya. Ada menang, ada kalah. Dan kebetulan pada saat itu juga ada waktu untuk masuk ke TVRI. Lagu Pilihanku. Paham nggak? Iya paham. Kejamanan nggak? Maksudnya kejamanan nggak gitu? Kalau paham jelas. Lagu Pilihanku kayaknya yang minggu-minggu itu. Ini bukan hari Senin dan Kamis. Berarti nggak kealaman. Ibu Mainar itu pada saat itu pianisnya. Jadi Nike pada saat itu pas yang ketiga Nike dapat juara kedua. Diberikannya hadiahnya pianika pada saat itu. Nah, dan dari sana dipacu terus sama guru privatnya, belajar dan beberapa masuk festival, ketemulah sama promotor almarhum Denny Sabri. Dan di sana Kang Denny itu lebih kayaknya melihat sosok Nike ini kayaknya lebih spesial gitu. Nah, akhirnya ditarik Nike dan kebetulan juga setiap Kang Denny mau tour, mau show di mana, itu selalu mengajak beliau, timnya itu selalu mengajak ke pesantren atau kiai atau ulama gitu, minta keberkahan, minta doanya gitu. Nah, jadi dari situ mungkin yang lebih yang lebih menangkap arti dari semua yang diberikan oleh para ulama, para kiai itu, Nike ngambil garis besarnya. Yang akhirnya nanti nyambungnya ke tadi ya. Jadi pembelajaran dari show-show itu, dan pada saat itu akhirnya ketemulah sama satu kiai besar, yaitu Abbas Kumpul yang ada di Banjarmasin. Iya, itu sangat terkenal sampai sekarang ya. Sampai kemarin haulnya juga 3 hari 3 malam bersalawat untuk beliau gitu. Usia segitu dan akhirnya Nike itu tanpa memberitahu kepada pihak keluarga, Nike itu sering bersilaturahmi dengan para kiai-kiai besar.
Oh, jadi setelah dengan Pak Sabri tadi mulai iya. Jadi Pak Sabri itu punya semacam ritual. Jadi kalau mau manggung mau apa minta restu dulu. Tuh. Dan Nike selalu ada di situ. Ya. Dan ketika sendiri ternyata kebiasaan itu dilanjutkan. Dilanjut, ya. Oh. Dan sampai waktu itu ke Gontor, ke Tebu Ireng, ke Suryalaya, gitu. Itu Nike sering bersilaturahmi gitu. Untuk lebih menguatkan secara spiritual mungkin ya. Tapi kalau saya lihat kesehariannya Nike di rumah itu nggak ada tuh spesialis kayak dia lebih ibadahnya lebih kuat gitu, sholatnya atau zikirnya nggak. Biasa aja ya. Biasa aja gitu ngalir. Kayak remaja pada umumnya. Ya gitu. Cuman kata kiai-kiai itu ada sesuatu yang spesial gitu. Itu setelah Nike wafat. Oh, setelah Nike wafat baru mereka memberitahukan bahwa sosok Nike itu sebetulnya itu begini. Begini itu apa Pak? Ya itu, jadi lebih apa ya, lebih menangkap apa yang intisari dari yang diajarkan oleh agama dan yang dituangkan dalam Al-Quran itu Nike itu sudah ambil intisarinya. Kayak kalau saya pernah lihat di diarinya itu Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas itu. Nah, saya juga pada saat itu belum paham tuh Al-Ikhlas itu kaifiatnya gimana atau apa gitu. Cuman yang saya tahu bahwa Al-Ikhlas itu 3 kali kita membaca Al-Ikhlas dengan husu hatam. Yeah. Nah, dari kata itu, saya pada saat itu karena kepanikan saya masih menerima tamu-tamu yang ada ke rumah kami. Waktu hari meninggal itu. Ya, jadi saya masih belum ngeh nih apa gitu arti yang sesungguhnya. Nah, setelah 5 tahun setelah Nike wafat tahun 2000 dan anak saya kebetulan saya juga telat punya anak. Jadi 5 tahun setelah Nike wafat saya baru diberi kepercayaan untuk mendapatkan putra. Nah, dari situlah saya mulai membuka lembaran-lembaran yang kemarin apa sih yang Nike kemarin berikan kepada saya. Toh mungkin kepada orang dengan menghibur ya, dengan berbagi oleh-oleh ataupun apa gitu ya bentuknya, entah itu donasi atau segala macam. Ya, untuk saya sendiri apa nih yang lebih yang lebih dominan ke saya itu yang saya diwariskan oleh Nike yang saya harus diamalkan kembali ini apa? Nitrah nih. Ya. Jadi garis keturunan ini pasti ada, nggak akan jauh nih yang diturunkannya ini nggak jauh, pasti itu. Nah, itu pada saat itu saya masih belum juga memahami seutuhnya. Jadi pada dasarnya saya mengambil kesimpulan hidup itu kita harus selalu mengingat Allah. Jadi dari Al-Ikhlas itu intisarinya yaitu. Ya, cuman maksudnya yang tadi itu Pak, siapa yang menyebut waliullah itu Pak? Ya, itu Abbas Kumpul. Oh, yang Abbas Kumpul itu? Ya, jadi setelah Nike wafat dia mengeluarkan ceramahnya dan dia menampilkan pada saat Nike bersanding dengan dia bahwa Nike itu anak saya dan Nike itu sekarang jadi waliullah. Anak saya? Ya. Oh, ini kan Abbas Kumpul itu dipercaya oleh banyak kalangan sudah kasaf Pak, sudah penyingkapan gitu ya. Amin. Jadi beliau mengetahui rahasia-rahasia terdalam ya untuk banyak kalangan gitu. Amin, ya. amin. Jadi pernyataan itu sebenarnya adalah pernyataan yang muncul sebagai orang yang menyingkap itu, begitu atau gimana? Atau itu sebenarnya hanya untuk menghibur keluarga gitu? Walau alam, tapi kalau saya tarik lagi dari kenyataan yang ada, kenapa sih sampai sekarang orang masih menggandrungi? Tahu banyak artis-artis atau para ulama, punten. Iya. Mohon maaf,
sebesar-besarnya para ulama ataupun para pembesar agama ataupun artis besar yang sudah hijrah itu tok sampai segitu. Di usia sampai misalkan mengingatnya itu sampai 5 tahun sudah. Iya. Ini awal sampai sekarang ya. Kita ini sudah nyampe ke 28 tahun. Ya, bahkan sekarang saya ada di museumnya. Nah, sebenarnya Abah sampai datang ke sini sampai ingin tahu. Iya, dan kuliah bukan kuliah, rumah kenangan ya. Ya, rumah kenangan ya. Ya mungkin orang lebih simpelnya ini museum. Tapi sebetulnya kalau keluarga sendiri percaya nggak bahwa teknik Ardila itu emang waliullah gitu? Atau ada sesuatu yang memang layak disebut layak karena beliau memang waliullah gitu? Ya, tadi yang saya bilang, kalau kita tarik Nike sebagai masuk dalam waliullah, dari mananya? Iya, itu dari mananya? Ya, garis besar yang kita tahu, ibadahnya nggak terlalu fanatik, nggak terlalu lekat. Kesesama pun ya normal-normal. Tapi akhirnya setelah saya mendapatkan salah satu ceramah yang akhirnya saya mengambil kesimpulan, oh ini kuncinya. Jadi memang pada saat itu juga saya udah dapat Nike itu kalau punya rezeki itu dia nggak pernah ngitung-ngitung. Dan dibalik 2,5% yang dikebawa, sisanya dia bagi. Oh, kalau kita mah 2,5% kita bagi zakat ya. Zakat. Kalau Nike 2,5% yang dia pakai untuk dirinya sendiri. Berarti yang 97,5% dibagi. Ya. Dengan berbagai cara. Walau alam. Intinya bisa sekarang misalkan Abah datang ke sini ngobrol-ngobrol, bah buat jajan. Terus siapa yang datang buat itu dia lakukan seperti itu. Gitu. Jadi yang saya ambil, ada lembaga khusus yang secara rutin beliau kasih yang setelah gitu? Saya tahu tahun 94 saya pada saat itu diajak sama Nike, diajaknya jalan-jalan. Nah ternyata saya diajak jalan-jalannya itu ke tempat panti-panti. Nah panti yang terakhir itu ternyata Nike itu jadi donatur atau orang tua angkat, orang tua asuh. Jadi baru ketahuan ya, tahun 94. Berarti setahun sebelum wafat? Bulan lah. Oh bulan ya? Iya. Oh bulan. Ya, karena itu kan di Desember setelah Nike ulang tahun saya diajak. Oh Desember 94. Nah, itu pun yang kedua kali di bulan Februari. Saya pun diajak lagi gitu. Nah, di bulan Februari saya yang ditegaskan, ambil ini anak. Oh jadi punten ini kepotong 94 Bapak sebagai kakak kandungnya sendiri baru tahu bahwa Nike kalau jalan-jalan tuh ke panti dan langsung ngasih dan ternyata sudah punya anak asuh, sudah punya apa tanpa sepengetahuan keluarga. Tanpa sepengetahuan keluarga. Itu berarti usia 17-18. 17-18. Ya berarti usia 17-18 kalau jalan-jalan ke panti. Iyalah, maksudnya lebih dominannya memang secara normal lah, tapi dia selalu menyisipkan. Itu langsung ngasih. Ya, langsung ngasih. Nah, yang saya yang paling stucknya itu ya waktu di tahun 95 ya di bulan Februari itu. Udah mas saya diajak dan saya yang nulis, uang yang 10 panti itu saya yang nulis. Kalau dijumlahkan mungkin ya kalau maaf kata kalau ria ya. Kalau mungkin kalau sekarang bisa nyampe ke 200 juta atau sekali jalan-jalan ya.
Dan itu yang terakhir dia menegaskan, ambil ini anak. Nike itu sambil dia gendong anak asuhnya. Bayi. Usia 5 tahun. Sampai Tapi yang sekarang? tunagrahita. Oh, tunagrahita. Ya. Dia timang. Saya nggak ngeh si pengurus itu sudah ngasih sign. Saya cuma nggak ngeh gitu bahwa itu tuh anak angkatnya Nike. 3 pada saat itu. Sampai sekarang masih ada anak-anak. 2 bulan setelah Nike mereka pada meninggal juga. Aduh. Gitu. Qadarullah ya. Kita juga di sini ya dalam arti disinilah yang menjadikan saya akhirnya yang saya harus lebih baik. Saya ini diberikan diberikan amanah oleh Nike bahwa orang ya papi, mami, kakak saya belum diberi kesempatan untuk ketemu dengan mereka. Sekalipun pengurus itu datang pada saat Nike wafat, dia datang setelah mereka wafat ya, anak-anak angkatnya wafat itu dia ngasih tahu bahwa sampai di berkas-berkasnya dikasih lihat. Oh. Gitu. Ya, jadi tanpa sepengetahuan orang, jadi kebaikannya memang benar-benar seperti memberi dari tangan kanan dan tangan kirinya nggak tahu gitu ya. Ya. Bahkan keluarganya sendiri tidak tahu. Betul. Bahkan ya itu saya juga kan lihat kamarnya ya. Ini kamarnya. Ini kayak gadis remaja pada umumnya. Ya. Ada tulisan kamar gue euy. Iya, kamar gue euy. Marilyn Monroe, Nike Monroe. Nike Ya, Monroe. love. Ya gitulah Ya. kayak ya sesimpel itu, seremaja usia 16 tahun pada waktu itu Ya. gitu. Ya, Ya, tapi kepeduliannya terhadap khusus tunagrahita ya. Ya. Atau fokus lebih banyaknya pada Ya, lebih terfokusnya memang ke kaum-kaum yang berkebutuhan khusus. akhirnya beliau membuat sekolah atau Sekolah. oh bikin sekolah beneran. Jadi sebelum Nike menjadi orang tua angkat, dia sudah membuat sekolah luar biasa. Oh, keluarga tahu itu ya. Ya iyalah. Kalau itu tahu ya. Soalnya kita juga in charge di sana gitu. Kita juga jadi pengurus juga di sana. Iya, itu. Yang alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Iya, lagi-lagi harus ditekankan bahwa gadis muda masih belum masuk kategori dewasa nggak sih, kan belum 17 ya pada waktu itu? Belum ya? Sudah, Oh, 19. Kan Waktu kalau dewasa itu kan 20. Iya. Remaja ya. Jadi masih remaja. Jadi Nggak, masuk 20. waktu bikin sekolah itu tahun berapa, Pak? Usianya berapa, maaf? 17. 17? Ya. Nah iya itu 17. 16-17 ya, 16-17. 17 tahun udah berpikir soal membuat sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi SLBBC gitu. Jadi yang tunagrahita dan tunawicara dan tunarungu. Gitu. Kebetulan juga dulu kakak papi, paman itu seorang pengajar gitu, seorang pengajar Guru, di SLB. Ya. Oh iya. Gitu. Jadi berkesinambungan lah gitu. Sampai sekarang mohon maaf, sekolah itu masih ada? Alhamdulillah. Masih berjalan? Alhamdulillah. Ya ini amanah. Iya. Ya mau nggak mau kita ya semaksimal mungkin gimana caranya sekolah ini harus berjalan. Dan kebetulan sebelum Mami kemarin meninggal, Mami juga ada satu pesan gitu. Ya intinya apa yang ditinggalkan, peninggalan dari papi, dari Nike, tolong dirawat gitu, tolong diteruskan. Makanya saya dengan kakak semaksimal mungkin untuk sekarang lebih fokus untuk gimana caranya menjalankan amanah-amanah dari. Tapi kalau memang oke lah kita anggap bahwa kalau soal waliullah atau bukan, kita tidak tahu ya, saya juga bukan siapa-siapa gitu ya, gak berhak untuk mengklaim. Kalau Abah Sekumpul menyatakan demikian ya itu Abah Sekumpul, saya bukan gitu, udah beda level apa segala rupa gitu ya. Cuman maksud saya kalau beliau memang punya semangat dan jiwa sosial yang setinggi itu, yang mungkin akhirnya banyak ulama juga yang memang ada sesuatu yang spesial dari teknik ini. Cuman rumor masyarakat menyebut, ini maaf ya ini sekalian klarifikasi. Kan teknik itu meninggalnya nyetir dalam kondisi
kesadarannya kurang karena Ya karena minuman? fisik. Atau karena fisik atau lemah. Ya kan ada rumor gitu Betul. ya. Atau misalkan ada rumor juga karena ini Yang dibunuh. disantet ya. Ya dibunuh. Jadi ada yang ditembak lah, ada yang dihalangi oleh mobil yang artis siapa gitu. Itu sebetulnya kita bicara satu dulu ya. 1 bulan dan 1 minggu sebelum Nike wafat itu ada pemotretan. Parasnya sudah robah. Lelahnya Nike tuh sudah terlihat. Itu yang 1 minggu Iya. sebelumnya itu. Dan yang 1 bulan ya, tapi itu sudah di make up, yang pakai bingkai kuning, gitu. Itu sudah sebetulnya sudah kalau kita teliti dengan seksama itu sudah terlihat. Kelihatan lelah, Iya. begadang, capek apa? Iya. Terus beberapa jam. Jadi jam 4 sore Nike break karena Nike harus hadir di acara ulang tahunnya Tabloid Aneka yaitu di Bandung. Di situ udah kelihatan benar-benar lelah gitu. Dan sama papi, sama mami sudah tidak diizinkan karena Nike posisinya kelihatannya pucat, udah kelihatan kan pucatnya gitu. Tapi Nike dengan sungkem, dengan memohon. Ini karena Nike udah janji. Dan sosok Nike itu kan kalau sudah janji itu kayaknya utang gitu. Kalau nggak datang itu utang gitu. Makanya Nike berusaha semaksimal mungkin untuk menghadiri acara itu. Dan pada saat datang ke sana acara sudah selesai. Masih Ya, dalam ini masih gitu kumpul-kumpul ya, di sana. masih. Dan akhirnya dilanjut karena di sana juga nggak begitu fokus, pindahlah tempat gitu. Masuk ke diskotik Polo. Dari Polo ngobrol-ngobrol dan mungkin Nike juga udah nggak nyaman, pindahlah ke Cafe Kintamani. Nah, di situ ada pembicaraan yang lebih fokus. Saya juga kan karena saya tidak ada di sana. Jadi kan saya nggak paham apa yang mereka bicarakan gitu. Sampai ke Hotel Jayakarta nganterin teman-teman Nike yang ikut di acara itu gitu. Nah, begitu pulang ya ternyata cerita Atun katanya seperti gitu. Di belakang ada yang ngikutin, Nike nyalip, di depan ada mobil. Jadi dia ngebuang ke kiri terlalu dalam yang akhirnya ya terjadilah pembatas wafat. Ya. Bukan awalnya dari pohon bak sampah, setelah bak sampah pilar yang akhirnya berhenti di benteng. Jadi itu maaf ya, kematian yang wajar gitu. Iya kecelakaan tapi kecelakaan itu wajar. Gitu. Jadi nggak ada tempat atau nggak ada celah untuk konspirasi bahwa ini dicelakai orang gitu, nggak ada ya. Alhamdulillah sebetulnya bukan saya mensyukuri ya, tapi ya bagi orang yang masih beropini seperti itu mah enggak. Saya tidak akan mengejas atau seperti apa. Mangga itu nanti tinggal dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Gitu ya. Tapi pada dasarnya bahwa kejadian yang sesungguhnya itu seperti gitu. Sampai yang paling tragis setelah 4 hari pemakaman Nike, kan kita biasa kan ziarah gitu kan, doa air tahlil itu kan kita kita siramkan ke makam. Dan di situ banyak cerita-cerita orang yang mendapatkan kejadian yang hampir sama ceritanya kayak Nike. Di jalan itu. Jadi ada yang dia selamat, utuh, ada yang sampai dia diamputasi kakinya, diamputasi tangannya, dan ceritanya itu bersama kayak gitu. Ada mobil, dia nyalip, ada mobil, depan ada mobil, belakang ada mobil, dak, gitu. Nah itu kan, Iya, tapi kita kita
berhenti dari spekulasi yang Ya, aneh-aneh ya. betul. Karena ini tentu saja menyangkut Ya. kecelakaan, menyangkut Ya, orang gitu ya. ya. Dan itu tentu saja adalah peristiwa yang Aha. tidak. Nah itu kan qadarullah ya. Ya. Mungkin Allah sudah mentakdirkan bahwa kita tuh harus mengalami seperti gini atau begitu. Dan kebetulan pada saat itu saya bukan nantangin gitu. Saya coba setiap malam, entah itu malam Jumat, malam Selasa, malam apa, saya coba jam 2, jam 3 sampai jam 5. Naik mobil di situ. Ya, saya cobain. Ya mungkin belum waktunya saya mendapatkan itu seperti gitu. Tapi kayaknya emang nantangin. Karena ya itu, saya bukannya ini ya. Karena ada beberapa orang yang bercerita seperti gitu. Wajar dong kita penasaran. Pengen tahu bener nggak sih gitu. Gitu. Ya intinya bahwa hal yang rumor yang orang yang bercerita nih disantet, dibunuh atau diancam segala macam. Ya mangga itu mah kalian mau berpersepsi seperti apa, tapi yang pada dasarnya kejadian yang seutuhnya tuh yang seperti tadi yang saya ceritakan, dan ada bukti foto 12 jam sebelum Nike wafat, 1 minggu sebelum Nike wafat, dan 1 bulan nih sebelum Nike wafat, ada buktinya foto Nike itu seperti apa. Maka kalian datanglah ke museum agar tidak menjadikan membuat isu-isu atau stigma kita ini mengarah yang tidak normal. Bahkan melibatkan ada artis lain yang betul ini gitu kan ya. Ya. Jadi tolong di-cut yang seperti itu ya. Ya. Tapi Pak, ini rumah kenangan ini masih dikunjungi ya? Saya Alhamdulillah. tadi kan waktu tanda tangan Ya. itu, sebelum saya ternyata ada ya? Ya, alhamdulillah. Itu ada terus ya? Alhamdulillah, setiap hari pasti ada. Oh, setiap hari pasti Setiap hari ada. Nah itulah, jadi artis yang meninggal tahun 95, tapi sampai sekarang tuh masih aja deh fansnya. Jadi mungkin ini fans yang paling awet ya, karena biasanya artis mungkin ya. Iya. Artis fenomenal. Artis Sombong fenomenal. nggak sombong Pak, karena bukan tekniknya. Kalau teknik ngomong gitu. Oh iya, iya. Dan kebetulan juga di makam sana, setiap di bulan Rajab ataupun Mulud, itu rombongan. Nah ya itu, gimana itu? Rombongan? Ya, rombongan yang berziarah. Oh, berziarah. Ya. Jadi sampai ada beberapa kaum musafir juga datang ke sini. Jadi seolah-olah Punten, makamnya di mana Pak? di Ciamis. Oh di Ciamis. Ciamis. Itu makam keluarga. Oh. Ya. Jadi ya dulu tuh spontanitas aja Papi. Setelah dibawa ke rumah, Papi langsung berbicara sama saya, Lan, udah kita makamin Nike ini, kita makamin di Ciamis aja. Karena Papi juga ingin menghabiskan masa pensiun di sana. Itu Papi juga spontan gitu. Karena Papi tinggal berapa bulan lah masa pensiun Papi. Yang akhirnya ya sudah kita ke sana, dan ya sampai sekarang alhamdulillah ya jadi kayak masuk dalam rute tur ziarah para wali. Oh, tur ziarah para wali itu Ya. makam Nike ada di situ. Termasuk. Ya karena memang tadi sudah ada deklarasi dari salah seorang Ya, sufi terkemuka sufi, ya. di Indonesia ya. Ya, gitu. Dan itu beberapa musafir itu datang ke sini. Jadi pertanyaannya sih simpel. Apa sih artinya dari Bismillahirrahmanirrahim? Buat saya. Dan ya tadi yang saya bilang, Al-Ikhlas itu apa sih? Yang Bapak pahami dari Bismillahirrahmanirrahim? Ya intinya kita pengen husnul khotimah. Setiap kita lakukan setiap apa, apakah kita selalu ingat Allah? Belum tentu kan? Seperti kita lagi ngobrol gini, walau alam, ingat sama Allah. Nah, itu baru Bismillahnya. Ar-Rahman Ar-Rahimnya mungkin ya saya hanya bisa memberikan informasi. Apa yang ingin tahu ya saya berikan. Ar-Rahimnya ya saya kembalikan lagi kepada
Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala, saya hanya bisa menyajikan apa adanya dan menghargai ciptaannya, gitu. Jadi balik lagi tadi ke cerita Nike, kenapa Nike sampai sekarang, ya itu tadi karena seringnya berbagi yang tanpa kita ketahui dan tidak ada batasan. Gue mau ngasih segini, gue mau segini. Dan gini loh, Bah, satu kejadian, saya kedatangan musafir. Kebetulan di dompet saya ada 15.000. Saya pada saat itu karena nafsu ya, ya mungkin wajar lah, mungkin manusiawi juga gitu. Setiap ada orang yang berpakaian lusuh datang, mindset kita kan ini pasti minta uang gitu kan. Nah, itu nafsu saya gitu. Setelah ngobrol, berbicara tadi, pertanyaan tadi, ya udah saya nggak mau panjang lebar, nggak mau berdebat. Saya masuk ke kamar, saya ambil, saya buka dompet 15.000. Kalau gua kasih 10.000, 5.000 gua cukup nggak? Nah, ini saya tarik nih yang 5.000. Nah. Begitu saya keluar, orangnya nggak ada. Udah pergi. Dan saya tanya ke satpam, saya Uber ke sana kemari nggak ada. Oh, jadi mistik lagi. Nah, itulah tadi yang disebut tadi, Pak. Ya jangan-jangan itu atau kita boleh menduga bahwa itu sebenarnya adalah makhluk gaib yang sedang menguji. Ya itu tadi makanya saya bilang ini saya ini seperti diberikan pelajaran apa yang dikasih kemarin, lu udah lakuin belum? Ya, itu tanpa perhitungan kasih-kasihannya. Ini masih ngitung 5.000 atau 10.000 gitu ya. Gitu. Sampai kemarin saya mendapatkan teguran lagi, Gus Miftah itu ngasih tahu bahwa kita itu hidup itu harus lebih besar, lebih mengutamakan bersodako daripada kita lebih mengutamakan sholat. Sholat jelas tiang agama, tapi yang lebih kita harus lebih diprioritaskan yaitu sodako. Mendirikan sholatnya itu lah ya. Ya, setelah kita sholat itu coba diaplikasikan, gitu. Nah, pengaplikasian dari sholat ini kan, ya itu tadi gitu. Salah satunya bersodako, gitu. Nah ini kita jangan ada perhitungan. Kadang-kadang orang katanya udah makin kaya makin pelit. Iya. Karena berhitung tadi. Makin kaya ngemplang pajak, Pak. Itu tuh. Ya, karena kita ini ya itulah tadi. Sebetulnya jika kita ikhlas lillahi ta'ala, walau alam. Tapi kalau menurut saya, ya punten ya, saya bukan ya hanya saya mengambil kesimpulan dan menarik benang merahnya bahwa setiap kejadian-kejadian ini, ternyata memang benar. Jadi ikhlas itu paling prioritas. Iya. Makanya kenapa Nike di surat Al-Ikhlas, gitu. Iya. Jadi ya ikhlas itu gitu. amalan hati yang paling sederhana tapi berat. Ya. Tidak bisa diukur, tidak bisa ditakar, bahkan kadang-kadang kita juga nggak tahu kita tuh ikhlas atau enggak gitu kan. Nah, itu tadi. Ya, tapi justru amalan hanya diterima kalau ikhlas. Nah, jadi kan iya itu. mungkin Abah lebih paham lah. Pada bagian inilah mungkin ada rahasia-rahasia yang kita tidak tahu. Jadi makanya jangan ngejudge orang lain ya. Karena bagian terkait dengan unsur-unsur agama, unsur-unsur religi yang paling utama justru adalah sesuatu yang paling gaib, paling tidak bisa kita ketahui. Keikhlasan itu gak ada yang bisa bahkan ketika misalkan Bapak, saya lagi tidak riya nih atau saya lagi riya, kan gak tahu juga apakah pernyataan itu memang begitulah. Ya kita bilang tidak riya.
Padahal kita sendiri dari ria. Ya, Kan kita ngomong menyatakan tidak- kita tidak ria. Saya tidak ria, mendeklarasikan tidak ria, itu kan ria. Ya. Tapi kita Gitu. akhiri Pak Punten, Siap. karena saya nggak mau momen Ya. ini hilang, Ya. jadi ada pembahasan-pembahasan lain. Mungkin kapan-kapan kita memang mau, kalau mau bahas ada jodoh ya udah kita bahas Amin, lagi. Cuman amin insyaallah. bagian dalam konteks ini adalah bahwa kehidupan teknik Ardila itu memberikan kepada kita warna lain, gagasan lain. Jadi ketika orang beragama itu bukan soal label, bukan soal simbol, tapi soal kontribusinya terhadap masyarakat. Ya. Bahkan ketika keluarganya sendiri tidak tahu, ternyata ada banyak harta, banyak perhatian, banyak pikiran yang dilimpahkan teknik kepada orang-orang yang kurang beruntung. Ya, Semoga ini bisa menjadi renungan buat kita bersama. Amin, amin. Semoga ini bisa menjadi bahan inspirasi dan Amin. introspeksi. amin. Selebihnya kita pamit dulu. Ya. Saya dan ini adalah kakak kandung Teknik. Mohon maaf jika Almarhumah. saya penyampaiannya kurang kurang mengenakan atau kurang dipahami atau menyinggung, saya mohon maaf karena hanya itu sepengetahuan saya dan apa yang diberikan oleh Allah melalui ini kepada saya, hanya saya bisa menyampaikannya dengan bahasa saya seperti itu. Saya mohon maaf jika kata-kata saya salah dan juga kepada Abah saya mohon maaf. Itu ikhlas tidak? Nah itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.